Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 15 yang berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah janji Injil akan datangnya keselamatan melalui keturunan manusia pertama. Seluruh umat manusia seyogianya harus memahami hingga tidak gagal paham betul bahwa begitu umat manusia jatuh ke dalam dosa, maka sesungguhnya putuslah hubungan langsung manusia dengan Tuhan Allah Pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas diri kita umat manusia ini, sehingga manusia mati kehidupan rohani umatnya itu. Sesungguhnya, oleh kasih Tuhan Allah Bapa kita yang maha besar kepada kita umatnya ini, maka disampaikan nubuat atau janji akan datangnya juru selamat umat manusia dari sejak manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka melalui dan di dalam keturunan perempuan itu yang maha mampu untuk mengalahkan iblis, penguasa maut, penguasa kematian kekal, sehingga umatnya akan menerima kembali kehidupan yang bebas dari kuasa maut atau kuasa kematian yang kekal itu. Renungan tentang firman Tuhan kita Yesus Kristus ini mau mengingatkan, mengajarkan, dan mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh mengimani, mempercayai bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, di mana sudah sejak dari mulanya sebelum alam semesta itu dijadikan, yang telah dinubuatkan atau dirancangkan oleh Tuhan Allah Bapa melalui dan di dalam para nabinya untuk datang ke dalam dunia guna menyelamatkan kita seluruh umatnya, umat manusia dari cengkraman kuasa dosa atau kuasa kematian kekal ini. Oleh karena itu pada masa yang menurut tahun gerejawinya, menurut minggu-minggu gerejawinya di masa Advent ini, kita harus terus mawas diri, waspada, dan berjaga-jaga. Benarkah Tuhan sudah datang masuk ke dalam kehidupan kita? Tanda-tanda khas kehidupan seseorang yang sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus di dalamnya, maka pasti sudah berada pada posisi hidup yang baru, mau hidup sebagai pelaku dari kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa dan dapat menjauhkan diri dari segala jenis sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang adalah dosa sifatnya. Dan hidupnya sudah mampu untuk menghasilkan buah-buah manis dari hasil pekerjaan yang dapat dinikmati oleh orang di luar pribadi keluarga kita, dan tidak hanya di dalam pribadi atau keluarga kita saja. Sesungguhnya untuk kita yang mungkin belum kelihatan adanya tanda-tanda itu semua, maka hendaknya kita mau memperbaiki komitmen kita di dalam mengikuti jalan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus Kristus, dan diri kita mau menyediakan hati, akal, pikiran, dan perasaan kita bagi kehadirannya senantiasa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua agar semakin beriman percaya dengan kuat dan teguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang tunggal dan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia, serta mau menyambut Tuhan Yesus yang sudah sedang
dan datang ke dalam kehidupan kita sebagai Raja yang akan memberikan kemenangan kepada kita atas kuasa maut kekal itu. Dan ingatlah akan nubuatan di masa Adam Hawa oleh malaikat Gabriel yang ditegaskan kembali menjelang lahirnya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, Immanuel, yaitu di Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih kalau kami boleh diingatkan pada saat ini bahwa sesungguhnya janji Tuhan Allah Bapa yang kau nyatakan di dalam Injil atau berita sukacita, berita tentang keselamatan umat manusia, bahwa akan datangnya keselamatan yang kekal melalui keturunan umat manusia pertama, melalui seorang perempuan yang merupakan bagian dari manusia pertama Adam dan Hawa itu sendiri. Sesungguhnya kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memang mau mengingatkan kami bahwa di masa-masa Advent ini kami tidak hanya untuk mau mengenang, memperingati, merayakan hari Natal Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia, tetapi kami juga harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, yang sungguh-sungguh harus kami senantiasa sadari dan terus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.